Eh, Saudara-saudara sekalian, saya ingin mempersingkat dialog kita pada malam hari ini dengan menyampaikan apa yang perlu saudara-saudara semuanya ketahui mengenai pemerintahan yang akan datang, yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo yang kita dukung bersama. Jadi sekarang karena sudah tidak ada 01, tidak ada 03, tidak ada 02, yang ada 08. Nah, saudara sekalian, pada Pilpres kemarin kita melihat para pimpinan umat kita ini kan terbelah 3 juga akhirnya ya. Dan menurut saya belahan 3 ini sebenarnya ada bagusnya, karena itu akan menyerap seluruh energi umat kita semuanya, tersebar di hampir semua calon presiden. Dan kalau kita melihat pada dasarnya tidak ada satu kekuatan politik nasional yang mungkin bisa memimpin dengan stabil tanpa dukungan umat Islam. Itu satu hal yang kita syukuri dari fenomena Pilpres yang lalu dan juga Pilpres sebelumnya. Semua orang, khususnya para elit politik nasional, menyadari betul bahwa kesadaran politik umat Islam ini jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semangat mereka untuk berpartisipasi bukan hanya kesadaran politiknya, tapi juga semangat untuk berpartisipasi secara politik serta kesiapan mereka untuk bergerak dan digerakkan atau dimobilisasi juga jauh lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Dan ini menciptakan satu fenomena politik baru, bahwa pada dasarnya jalanan di seluruh Indonesia ini hanya bisa dipenuhi oleh umat Islam. Hampir tidak ada lagi kekuatan lain yang bisa melakukan mobilisasi sebesar yang bisa terjadi pada umat Islam itu secara politik. Tidak ada satu tema yang bisa melibatkan satu mobilisasi nasional. Misalnya kalau kita lihat seperti tema Palestina, di mana orang bisa turun dalam jumlah jutaan. Tema nasional apapun sekarang tidak ada yang bisa menyatukan orang sejumlah itu, ya kan? Itu menunjukkan bahwa tingkat kesadaran umat itu tinggi, semangat partisipasinya tinggi, dan kesiapannya untuk dimobilisasi juga tinggi. Persoalan terbesar umat adalah bahwa umat yang punya kesadaran tinggi ini, punya semangat partisipasi dan siap dimobilisasi ini, tidak punya pemimpin politik yang visioner. Gerbongnya besar, tapi lokomotifnya kecil. Oleh karena itu, gerbong besar ini gampang disalah arahkan, gampang disalahgunakan. Kenapa? Karena pada dasarnya ada kerumunan besar yang kesadarannya tinggi secara personal, tetapi mereka ini membutuhkan pemimpin yang bisa mengarahkan mereka secara benar. Dan sebenarnya kalau kita bisa mengatakan bahwa apa yang hilang dari umat Islam ini adalah dalam satu kalimat, al-qiyadah as-siyasiyah rasyidah. Itu yang tidak ada. Dan itu yang menyebabkan bahwa pilihan-pilihan politik kita itu gampang berubah-ubah
Tapi kita punya satu masalah, bahwa setiap kali kita membuat satu pilihan politik, kita selalu melakukan pendekatan at-tabriru bin nas, at-tabriru bin nusus, membuat pembenaran atas pilihan politik itu. Dan seringkali teks-teks yang kita gunakan, nusus yang kita gunakan, teks yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan pilihan politik kita itu. Nah, ini masalah besar kita. Tapi alhamdulillah pada Pilpres yang lalu ini, teman-teman di Al-Matin ini menunjukkan satu tren intelektualisme baru dalam membaca situasi politik. Teman-teman di Al-Matin ini menunjukkan, bukan, menurut saya bukan sekedar semangat moderasinya, tapi dominasi yang bisa saya sebut dengan al-fikrul maqasidi, yang banyak mendominasi cara berpikir teman-teman di Al-Matin ini. Dan itu membuat mereka bisa menciptakan diferensiasi yang sangat fundamental dengan orang-orang yang cara berpikirnya zahiriyun. Ini menurut saya penting saya tegaskan di sini, karena pada dasarnya tren inilah yang harus kita munculkan dalam pergerakan keumatan kita semuanya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit apa yang saya pahami dari bagaimana Prabowo berpikir dan bagaimana dia akan memimpin Indonesia ke depan. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui jika kita ingin memahami cara berpikir Pak Prabowo dan kemungkinan cara dia nanti mengelola negara itu. Dan bagaimana kita memposisikan umat di tengah tren pengelolaan pemerintahan seperti itu ke depan. Poin pertama yang harus kita ketahui yang mempengaruhi cara berpikir atau premis utama yang mempengaruhi al-fardiyatul asasiyah, yang mempengaruhi cara berpikir Pak Prabowo itu adalah faktor geopolitik. Keuntungan kita mempunyai pemimpin seperti beliau adalah karena beliau seorang yang pembaca yang tekun, serius. Jarang kita menemukan orang dari background tentara tapi punya tradisi intelektual yang luar biasa itu. Jadi horizon pemikirannya, sakofahnya ini adalah sakofah yang benar-benar luas. Bacaan beliau tentang sastra, sejarah, biografi, geopolitik, ekonomi, filsafat, termasuk juga dalam tren teknologi-teknologi baru. Itu luar biasa luas. Salah satu referensi utama di Barat itu dalam buku sejarah yang ini sejarah yang sangat buku sejarah yang sangat komplit, itu yang ditulis oleh Wilduran. Jadi sejarah peradaban.
Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, judulnya Qissatul Hadar. Ini dibaca juga oleh beliau. Saya pernah mendengarkan beliau. Saya mengenalnya sejak dari tahun 90-an ya. Saya pernah mendengarkan beliau ceramah, kita para pimpinan partai selama 2 jam lebih, berdiri dan non-stop dia. Dan di semua ceramahnya itu setiap apa yang dia sebutkan itu selalu disertai dengan maroji. Ya itu kuliah yang sangat ilmiah sekali. Jadi gabungan semua pengetahuan, ramuan bacaannya semuanya. Sebagai pemimpin negara, beliau menyadari betul situasi geopolitik global yang sekarang ini sedang terjadi. Apa itu situasi geopolitik global yang sekarang sedang terjadi? Inti dari pertarungan atau situasi geopolitik yang sekarang sedang terjadi ini, itu ada 2 faktor utamanya, tetapi implikasinya yang sangat luas. Faktor pertama yang mempengaruhi semua situasi geopolitik ini adalah bahwa sistem global yang ada sekarang ini tidak lagi bisa dipertahankan. Setelah Perang Dunia Kedua, itu ada tatanan dunia baru yang dibuat oleh para pemenang dalam Perang Dunia Kedua itu. Dan pemenang dalam Perang Dunia Kedua itu adalah 2 blok, ada Barat dan ada Timur. Karena yang eksis dalam Perang Dunia Kedua itu ya Sekutu Barat dan Uni Soviet ya. Jadi kira-kira mereka yang menentukan jalannya situasi pada waktu itu, walaupun sistemnya, tatanannya secara keseluruhan lebih banyak didominasi oleh Amerika, karena dia yang menjadi faktor penentu dalam kemenangan itu. Nah, kita melihat bahwa hanya selang beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua dan tatanan global itu dibuat, sudah terjadi pembelahan blok Barat dan blok Timur. Dan ini yang berlangsung yang kita sebut dengan Perang Dingin selama masa dari tahun 46 sampai tahun 1991. Dari tahun 90-91 paling tidak sampai tahun 2008 yang lalu, dunia ini hanya mengenal satu kekuatan, tidak ada lagi 2. Jadi supremasi tunggal Amerika. Dia yang mengontrol dunia dan relatif tidak ada lawan, karena lawan utamanya Uni Soviet sudah runtuh. Tapi tahun 2008 ada krisis yang menandai bahwa tatanan global ini tidak bisa lagi dilanjutkan. Dominasi tunggal Amerika itu tidak bisa dilanjutkan. Dalam waktu yang relatif singkat, ada 2 kekuatan baru yang muncul, yaitu Cina dan Rusia yang kembali ke panggung global. Kenapa tatanan global ini atau sistem global ini, sistem neoliberal global ini tidak bisa lagi dipertahankan? Karena kandungan kezaliman yang ada di dalam sistem ini, terutama secara ekonomi, secara politik, secara sosial, itu benar-benar tidak bisa lagi ditanggung oleh masyarakat dunia. Tapi bersamaan dengan itu, sistemnya mulai retak karena memang
Dan ini yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, bahwa kezaliman itu runtuh lebih cepat walaupun pakai nama agama. Apalagi kalau tidak pakai nama agama gitu. Nah, bersamaan dengan itu muncul kekuatan baru, yaitu Cina dan Rusia yang kembali ke panggung global. Paling tidak kita bisa mengatakan bahwa tantangannya secara ekonomi ada di Cina dan tantangannya secara militer ada di Rusia. Karena itu kita melihat ada perubahan yang sangat penting setelah tahun 2008 itu. Dan perubahan pertama yang sangat penting yang menandai setelah tahun 2008 itu adalah kesepakatan tentang senjata nuklir yang tidak lagi disepakati. Oleh karena itu, tidak banyak di antara kita yang mengetahui bahwa sejak tahun 2007-2008 sudah terjadi perceraian antara Rusia dengan Barat. Dan karena itu, sejak tahun 2007-2008 itu baik Amerika maupun Rusia dan Cina sama-sama kembali kepada perlombaan modernisasi sistem pertahanan. Mantap ya. Ini maknanya apa, saudara sekalian? Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu bahwa karena sistem global ini tidak bisa dipertahankan, yaitu tatanan unipolar, dominasi tunggal Amerika ini, dan sistem neoliberal yang tidak bisa dipertahankan, maka terjadi faktor yang kedua, yaitu munculnya kekuatan baru yang mengimbangi Amerika sendirian. Dan kalau kita lihat, 4 kekuatan utama dunia, yaitu Amerika, Eropa, Rusia, dan Cina, itu mengalami satu proses restrukturisasi dalam perimbangan kekuatan mereka. Yang tadinya Eropa ada di nomor 2, sekarang Cina masuk di nomor 2 secara ekonomi. Yang tadinya Rusia ada di bawah, sekarang Rusia naik. Mungkin secara militer selisihnya dengan Amerika itu sedikit sekali. Gitu ya. Terutama kalau kita bicara tentang kemampuan persenjataan nuklir, yang artinya kalau terjadi perang nuklir nggak ada pemenang, gitu ya. Nggak ada pemenang tuh. Secara jumlah senjata nuklir Rusia itu lebih banyak dari Amerika itu. Dan sekarang Putin bisa mengatakan bahwa kalau ada serangan kepada Rusia, mereka punya waktu 2 menit untuk bertaubat. Karena itu hitungannya, menit. Dan hampir semua senjata nuklir di Rusia itu ada alamat kotanya, itu lengkap itu ya. Menghadapi perimbangan kekuatan dunia yang baru ini secara ekonomi, secara militer, kita melihat maka peristiwa-peristiwa global yang terjadi sesudahnya tidak lagi bisa dikendalikan secara satu arah. Saya mau kasih contoh karena ini penting, saudara sekalian. Ini sebagiannya berhubungan dengan Prabowo. Saya kalau bicara beliau, saya suka bicara soal ini. Setelah runtuhnya Uni Soviet karena Amerika sendirian, proyek pertama Amerika di era Clinton itu adalah proyek demokratisasi global. Nama besarnya
yang maknanya secara politik adalah menjatuhkan seluruh rezim yang ada di dunia, termasuk sekutu-sekutu lamanya, termasuk Pak Harto di Indonesia. Jadi yang pertama Uni Sovietnya kolaps, setelah itu semua negara satelitnya digiring masuk dalam sistem negara demokrasi dan menjadi negara merdeka dari Uni Soviet. Asia Timur, Eropa Timur, kemudian Asia Tengah, ini bagian pertama, dan kemudian masuk ke sini ke Asia Tenggara. Gitu ya. Itulah peristiwa yang terjadi tahun 98 di Indonesia. Pak Harto itu tidak jatuh karena krisis ekonomi yang real. Pak Harto itu adalah sekutu yang memang sudah mau ditumbangkan, lalu mereka menciptakan krisis ekonomi yang palsu. Gitu ya. Dan pada waktu itu korbannya selain Pak Harto itu adalah Prabowo sendiri. Jadi beliau waktu itu korban geopolitik. Coba antum bayangkan betapa kuatnya Pak Harto memimpin Indonesia, mencengkram dari semua arah, jalur birokrasi, jalur politik, jalur militer, semuanya dikuasai, tapi dengan mudah bisa ditumbangkan. Hanya melalui krisis mata uang yang dilakukan oleh satu orang spekulan namanya George Soros itu. Berguling dan semua pemerintahan di kawasan ini tumbang satu-satu itu. Waktu itu semua proses ini terjadi dengan sangat mudah karena nggak ada perlawanan. Memang nggak ada yang bisa melawan itu. Nggak ada itu. Nah, proyek yang kedua kalau kita lihat, waktu Amerika masuk di Afghanistan dan di Irak, relatif tidak ada perlawanan, iya kan? Perang Teluk pertama di mana mereka menghancurkan Irak, tapi perang Teluk kedua karena George Bush senior itu mengalami disrupsi dengan kekalahannya dari Clinton. Tapi 8 tahun kemudian, dari tahun 92 beliau berakhir sampai tahun 2000, begitu George Bush anaknya yang naik, mimpi lama bapaknya ini hidup kembali. Dia masuk ke Afghanistan, dia masuk ke Irak. Dan orang hanya perlu satu drama untuk membenarkan itu semuanya, namanya peristiwa 9/11. Kambing hitamnya namanya Osama bin Laden. Iya kan? Satu drama dan tiba-tiba Afghanistan dicaplok dan Irak dicaplok. Dan Saddam dihukum gantung. Ada yang lawan nggak? Nggak ada. Nggak ada yang berani bantah. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Tapi situasinya berbeda dengan Arab Spring. Arab Spring itu terjadi di era Obama. Kalau antum lihat ya. Jadi kalau proyeknya Partai Republik itu perang. Kalau proyeknya Demokrat itu menumbangkan rezim di mana-mana itu. Nah, waktu Clinton 8 tahun banyak betul rezim yang tumbang, salah satunya Soeharto. Nah, waktu Obama era Demokrat banyak betul rezim yang tumbang. Mulai dari siapa ya di Tunis? Ben Ali, Gaddafi, Mubarak, satu-satu ini. Tapi proyek ini, proyek Arab Spring ini, dan kalau antum lihat, gagah betul Obama waktu pertama kali naik ceramah di Al-Azhar. Masih ingat kan antum ceramahnya Obama di Al-Azhar? Ya kan? Cara tentang demokrasi. Ini semua hanya mukaddimah sebelum peristiwa Arab Spring itu.
ya kan? Itu mukaddimah biasa. Dimulai dari satu peristiwa Bu Azizi, terus nyala begitu ya. Saya berkunjung ke Libya, ketemu Gaddafi 1 tahun sebelum Arab Spring itu, sebagai pimpinan DPR. Waktu itu umur kekuasaan Gaddafi sudah 41 tahun. Jadi saya sebelum ketemu Gaddafi, saya ketemu dulu para jenderal tuh, yang mereka sebut sebagai Rifaqud Darb. Ini teman seperjuangannya dulu waktu revolusi. Mereka nanya saya itu, kenapa Anda memilih berkunjung ke Libya itu, kan undangan dari parlemen. Dan tidak ada pimpinan DPR yang waktu itu mau datang ke sana, nggak ada yang menarik di Libya. Saya bilang, oke, saya datang. Saya bilang, di dunia ini yang berkuasa lebih dari 40 tahun tinggal 2 orang. Satu Gaddafi, yang kedua Fidel Castro. Orang yang berkuasa selama ini, bisa bertahan selama itu, pantas untuk menjadi objek kajian kita itu. Saya pengen tahu ini apa rahasianya kok bisa bertahan lama begitu. Besoknya kita dikasih private jet, dibawa langsung ke Sirte, dan nginap kita di sana, ketemu sama Gaddafi. Satu kali ngobrol di gedung Asia Afrika, gedung Afrika itu ya, Uni Afrika. Ngobrol, habis itu diajak ikut pementasan drama kampung gitu ya. 1 tahun kemudian Gaddafi hilang. Tapi ada yang tidak hilang di situ? Rezim Syria. Iya kan? Sebenarnya main course dari Arab Spring itu justru Syria. Bukan Tunis, bukan Libya. Libya itu lebih karena orang pengen ngambil minyaknya. Tapi main course utamanya itu sebenarnya adalah Syria. Kenapa Syria? Sekalian. Semua negara perbatasan yang tidak pro Israel itu mau diambil. Irak sudah, iya kan? Kalau Libya kan jauh ya. Ini kan yang di perbatasan semua. Yang di perbatasan dengan Palestina, Israel itu apa sih? Kan ada Jordan, kan negara buffernya kan? Ada Mesir. Jordan ini kan dulu bukan negara, ini negara yang dibikin untuk menampung orang Palestina yang diungsikan, ya kan? Jadi buatlah satu negara, jadi-jadian. Itu kan tujuannya itu. Makanya penduduk orang Palestina di Jordan lebih banyak dari orang Jordan. Jordan itu kampung kok itu. Ada jadi Jordan di sini. Ada ini Adi, Ahedi. Dari PKB ini. Iya kan? Nah, setelah Amerika masuk ke Irak, ini kan kacau ini Irak, hancurkan Irak itu. Tapi kalau Mubarak, ini sekutu lama dihilangkan aja dulu supaya ada covernya bahwa semua rezim diktator benar-benar jatuh, iya kan? Dan kayu bakar utama dalam proses revolusi ini salah satunya adalah Ikhwanul Muslimin yang dipakai. Dunia Arab bergolak semuanya, tapi itu ada satu negara yang berpikir terbalik. Bagi Iran,
Kalau Amerika sudah mencaplok Irak, itu masalah waktu dia akan masuk ke Iran. Iya kan? Bagi Iran, kalau dia rezim Bashar Assad ini jatuh, wilayah buffernya Iran dengan Israel hilang satu. Jadi mempertahankan Bashar Assad itu bagi Iran itu adalah eksistensial bagi keamanan nasionalnya. Anda lihat cara berpikirnya ya. Bagi Iran, membuat Irak di bawah dominasi Amerika stabil itu bahaya bagi keamanan nasionalnya. Dan karena itu dia mesti merusak proyek itu. Kaum Sunni di Irak marah betul dengan Syiah, milisi Syiah, ya. Karena mereka menjadi korban. Sudah korban dari Amerika, sekarang korban dari milisi Syiah itu. Iya kan? Karena bagi Iran, sebelum Anda sampai ke Iran, mendingan kita tempur di tempat lain. Anda lihat cara berpikirnya. Nah sekarang, perang di Syam itu kan berlangsung lebih lama, tahunan kan? Iya kan? Dan instrumen yang dipakai di Iran, di Syria itu untuk menjatuhkan rezimnya Bashar Assad itu adalah apa yang dipakai? Harokat Islamiyah Sunniyah. Ada ikhwannya, ada salafinya, tapi yang lebih penting itu adalah ad-Dawa'ish. ISIS. Ya ISIS. Ya. ISIS juga yang dipakai di Irak. ISIS juga yang dipakai di Suriah. Jadi di sini antum melihat bahwa ada instrumen pertempuran geopolitik yang dipakai orang, namanya kelompok Irhabiyun. Iya kan? Makanya posisi Hamas waktu itu sangat susah sekali. Susah betul posisinya. Dia ada di Syria, dilindungi oleh rezim Bashar Assad. Karena itu semuanya ada dalam mihwarul muqawamah. Ini poros perlawanan kepada Israel. Jadi dia sekutu. Tapi satu sisi Ikhwan menang di Mesir dan terus-menerus ditekan supaya check out dari situ itu. Makanya pimpinan Hamas nggak kuat, akhirnya pergi ke Qatar. Siapa yang membiayai perlawanan itu semuanya? Negara-negara Sunni. Teluk. Yang penting revolusi ini tidak sampai ke Teluk. Jadi dia cuma menyentuh dari Afrika Utara sana. Kenapa rezim Maroko tidak jatuh? Iya, karena dia beroposisi dengan para pemimpin Teluk. Karena Maroko ini dominasi Yahudi di situ udah lama. Ya, Julai, penasehat. Ya. Ada di apa namanya? Hizbul Adalah di situ, Harakatul Al-Adalah wa Tanmiyah, dan memimpin juga, menang juga di situ. Semuanya sekarang hilang, iya kan? Coba antum lihat, yang Teluk gak tersentuh sama sekali itu. Nah ini masuk semuanya ke fokusnya ke Syria. Sekarang ada negara lain yang berpikir dengan cara terbalik. Namanya Rusia. Setelah perang Afgan, Uni Soviet runtuh, masalah Rusia kan gak selesai kan? Setelah Uni Soviet runtuh, negara-negaranya merdeka. Asia Tengah merdeka semuanya kan?
Tapi ada hal yang fundamental yang menyangkut integritas teritori Rusia, namanya Chechnya, Kaukasia ini semuanya di selatan. Nah, bagi Rusia ini tidak boleh hilang. Seperti gagas Rusia ada di situ. Jadi itu eksistensial bagi Rusia waktu itu. Nah, cuma siapa yang dipakai dalam perang di Chechnya itu? Islamiyun. Veteran Afgan semuanya dipindahin lagi ke situ. Kan di Afgan juga perang melawan Uni Soviet kan Islamiyun juga kan? Jadi Amerika ini pengalaman betul memobilisasi kaum Islamiyun ini semuanya di mana-mana. Mau Ikhwan, mau Salafi sama semua bagi dia. Nah, ada yang sukses di Bosnia. Merdeka Bosnia ini. Dari Serbia kan? Pecah ya namanya dulu Cekoslowakia. Itu kan di tahun-tahun bersamaan kan? Tapi Chechnya tidak berhasil. Memang susah payah betul Rusia pada waktu itu. Tapi begitu Putin naik, yang pertama diselesaikan Chechnya dulu. Tapi Putin ini rojul akil. Dia pandangannya jauh. Tidak bisa kita hanya bombardir Chechnya. Setelah itu kita pressure mereka semuanya supaya mereka tetap ada di Rusia. Mesti ada timbal baliknya. Jadi dia bangun Chechnya. Sekarang Chechnya ini salah satu republik Islam yang ada di Federasi Rusia yang paling sejahtera. Dikasih. Dan siapa namanya, Kadyrov sekarang ini itu dengan Putin menjadi sekutu yang luar biasa. Jadi Rusia berpikir bahwa pada akhirnya republik-republik Islam dan jumlah muslim yang ada di Rusia itu jumlahnya sekitar 20% dari total populasi. Itu bukan angka yang kecil dan tidak mungkin hanya di pressure secara militer. Dia mesti diintegrasikan ke Rusia dalam perspektif Federasi Rusia yang lebih besar. Dan karena itu mesti diongkosin supaya dia sejahtera. Supaya awamilul infisal itu hilang. Ya? Jadi kalau antum nanti BRICS ini tanggal 22-24 itu akan diadakan di Kazan. Kazan ini adalah Republik Tataristan. Kota ketiga terbesar di Rusia setelah Moskow, Saint Petersburg, kemudian Kazan. Dan ini IT kapitalnya Rusia. Jadi ibu kotanya IT di seluruh Rusia itu adanya di Kazan. Saya pernah berkunjung ke tempat ini. Cara berpikirnya. Nah sekarang ketika Daesh ini dihidupkan kembali di Syria dan Irak, Putin berpikir ini masalah waktu ente akan masuk ke Rusia. Iya kan? Itu sebabnya dia berpikir bahwa sebelum itu datang, saya mesti mempertahankan rezim Bashar Assad itu. Jadi ini bukan soal sistem politik, demokrasi atau diktator. Nggak ada urusannya sama itu. Ini semuanya isu keamanan. Isu keamanan nasional. Begitu Rusia masuk ke situ, itulah yang menjelaskan kenapa Bashar Assad bisa bertahan. Dia bombardir semua yang ada di kelompok-kelompok militan semua yang ada di situ, dia bombardir semuanya. Nyerah. Ya kan? Memang tidak seluruh wilayahnya balik karena sebagiannya sekarang dikuasai oleh Turki. Tapi semua orang akhirnya mengakui bahwa ini tidak bisa dijatuhkan. Dan sekarang Rusia punya basis militer di Syria. Ada yang sekolah di Syria dulu di sini? Hah? Di Hamimim itu kemarin. Nah. Jadi antum lihat ya.
Tidak sama dengan proses demokratisasi global yang terjadi dari tahun 90-an sampai tahun 2000 di masa Clinton, itu relatif tanpa perlawanan. Sukses semuanya. Ya kan, Cekoslovakia pecah, Asia Tengah semuanya merdeka, Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan, semuanya merdeka, Kazakhstan semuanya merdeka, Eropa Timur juga semuanya merdeka, Bosnia juga ikut merdeka, tapi kasus Arab Spring ini seperti kedondong, mulus di awal, duri ujungnya, gitu. Ya kan? Dalam tahapan ini kalau kita lihat, jadi bagaimana cara berpikir Rusia? Isu keamanan nasionalnya. Dia harus membantu sekutunya untuk eksis supaya bisa ditekan di sini, jangan orang itu datang ke sana itu.